Sebelum kita memulai ibadah kita, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan yang telah membangunkan kita di pagi ini dengan keadaan tidak kekurangan apapun, sehingga kita bisa datang kepadanya bersama dengan keluarga kita untuk berbakti dan memuliakan namanya. Ibadah hari ini kita rayakan dengan topik Allah memelihara umatnya. Melalui ibadah ini kita diingatkan bahwa pemeliharaan Allah kepada umatnya tidak pernah berhenti. Meski di tengah pandemi ini, Tuhan sesungguhnya tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Marilah kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, mengimbau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga,
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan panggil untuk datang bersekutu denganmu melalui ibadah ini. Bapa, Engkaulah pencipta kami dan Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Tuhan telah berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Namun kami sering kurang memperhatikan pemeliharaan Tuhan tersebut. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ketika kami kehilangan pekerjaan kami, atau ketika apa yang kami dapatkan berkurang jauh dari biasanya, kami merasa Tuhan tidak memperhatikan kehidupan kami lagi. Padahal pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebab sesungguhnya, napas dan kehidupan kami adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Maka kiranya melalui ibadah ini, kami Tuhan berkati dengan kemampuan untuk mensyukuri pemeliharaan-Mu dan juga untuk mencukupkan diri kami apa yang sudah Tuhan beri, supaya kami bersukacita dan terhindar dari segala dosa. Terimalah kami di dalam ibadah ini oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Injil Matius 6 ayat 31 sampai 34. Demikianlah hukum Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dicari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tapi dia janji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa dosa-dosa kami. Betapa sering dalam kehidupan ini kami mendukakan hati Tuhan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, hidup kami dipenuhi kekhawatiran akan kesehatan kami, akan apa yang hendak kami makan, kami minum dan kami pakai. Kami mempertanyakan pemeliharaan Tuhan, seperti halnya orang Israel sewaktu mereka berada di padang gurun. Padahal pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti sedetik pun dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami datang untuk memohon ampun di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Engkau berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ampunilah dosa dan kejahatan kami ya Tuhan, di dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu
dan kami mampu mensyukuri segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi,
bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu ke-8 setelah Trinitatis 25 Juli 2021. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik Minggu hari ini, Allah memelihara umatnya. 2. Ibadah online masih akan dilanjutkan sampai tanggal 1 Agustus 2021. Hari ini adalah hari terakhir PPKM darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah kita di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sehubungan dengan berakhirnya PPKM darurat ini, maka telah dibuka kelonggaran bagi rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah secara offline dengan jumlah terbatas. Namun sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 di komplek gereja kita, ibadah offline masih ditangguhkan pelaksanaannya sampai tanggal 1 Agustus minggu depan. Jikapun ibadah offline telah bisa dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2021, gereja kita masih tetap akan menyediakan ibadah online di channel YouTube HKBP Jatimurni selama bulan Agustus 2021 agar kita tetap waspada dan tetap beribadah di rumah masing-masing sebagai pilihan yang terbaik. 3. Jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Nama-nama yang saudara kita yang sakit dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 4. Selamat ulang tahun. Perhalado dan jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirimkan ke grup WA masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terindah kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terindah kasih-Mu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dimulai dari ayat 42 sampai dengan ayat ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita hari ini, Allah memelihara umatnya. Dan melalui cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Allah memakai Nabi Elisa untuk mengadakan mukjizat, memberi 100 abdi Allah makan di tengah-tengah kelaparan yang sedang melanda Gilgal saat itu. Dan kalau kita mendengar tadi firman Tuhan ini, otomatis pikiran kita langsung teringat kepada kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dan di waktu yang lain memberi makan 4.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan, dan ternyata setelah dibagikan masih ada sisanya. Dan begitu juga Nabi Elisa pernah ternyata melakukan mukjizat seperti ini, walaupun tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi dia bisa memakai 20 roti jelai dan beberapa gandum untuk memberi makan 100 orang abdi Allah, dan ternyata masih ada sisanya. Dan dari sini firman Tuhan hendak menyapa kita, bagaimana sebenarnya Allah tetap berkarya untuk memelihara kehidupan umatnya. Allah tetap berkarya untuk tetap melaksanakan mukjizat untuk menjaga kelangsungan hidup umatnya. Dan dia akan memakai berbagai cara, kita sadari maupun tidak kita sadari, untuk memelihara kehidupan kita. Maka melalui firman ini kita diingatkan oleh Tuhan akan 3 hal untuk kita renungkan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana semakin banyak orang yang meragukan apakah Tuhan masih bekerja untuk memelihara kehidupan kita atau tidak. Maka pesan yang pertama dari firman ini kepada kita adalah selalu ada masalah untuk dipakai Tuhan sebagai cikal bakal mukjizat. Ya, selalu ada masalah yang dipakai Tuhan sebagai cikal bakal adanya mukjizat. Kalau kita perhatikan, mukjizat memiliki persamaan, yaitu apa? Sama-sama dimulai dengan adanya masalah. Kalau kita perhatikan di zaman Tuhan Yesus, mukjizat terjadi ketika ada masalah kekurangan anggur di pernikahan di Kana, ketika ada masalah orang-orang mengalami penyakit sehingga mereka datang kepada Yesus ataupun mereka dibawa kepada Yesus, ya. Maka di sini pun sama. Mukjizat dimulai dengan adanya masalah. Apa masalahnya? Kalau kita baca di ayat 38, di situ dikatakan bahwa sedang terjadi kelaparan di Gilgal. Maka dari sini kita diajak untuk merenungkan bahwa ternyata mukjizat itu selalu diawali dengan adanya masalah, atau dengan kata lain, masalah adalah pintu bagi kita untuk bisa akhirnya nanti melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Asal kita bersabar, asal kita melihat dari sisi pandang Allah, melihat dari sudut pandang kerajaan sorga, bahwa segalanya selalu punya makna
dan selalu punya rencana, dan dalam tangan Tuhan rancangannya selalu yang terbaik. Tapi disinilah banyak orang yang gagal untuk melihat mukjizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui adanya masalah. Ketika masalah itu datang, mereka langsung melihat bahwa Allah telah melupakan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Masalah justru adalah pintu bagi kita untuk kembali melihat mukjizat Tuhan yang akan Dia lakukan dengan cara apapun sesuai dengan rancangannya. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Bagi sebagian orang, pandemi ini dilihat sebagai tidak adanya lagi pemeliharaan Tuhan, atau berhentinya mukjizat Tuhan, atau berhentinya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita terus-menerus, kembali dan kembali, bahwa masalah termasuk pandemi COVID-19 ini adalah pintu masuk lagi bagi kita untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita maupun dalam hidup bersama. Maka disinilah firman Tuhan mengajak kita, ayo, mari kita izinkan kembali Tuhan untuk menunjukkan mukjizatnya dalam hidup kita. Melalui pandemi COVID-19, di mana kita mengalami keterpurukan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kurangnya pemasukan, banyaknya penyakit, dan begitu hancurnya segala rancangan program kehidupan kita. Tapi disinilah Tuhan hendak menunjukkan kembali bahwa sebenarnya akan ada mukjizat kembali yang akan Dia lakukan. Mari kita bertahan, mari kita membuktikan itu dengan ketekunan kita, melalui iman kita dan pengharapan kita, menjalani masalah-masalah ini seturut dengan kehendaknya. Itulah yang pertama untuk kita renungkan. Dan yang kedua, renungan dari firman Tuhan ini bagi kita adalah bahwa di tengah-tengah masalah itu selalu ada dua kelompok manusia yang mengikut Yesus, atau dua kelompok manusia yang mengikut Tuhan. Kelompok yang pertama adalah mereka yang membutuhkan mukjizat, dan yang kedua mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan mukjizat bagi orang lain yang membutuhkan. Saya ulangi, di tengah-tengah setiap adanya masalah selalu ada dua kelompok di antara manusia yang mengikut Tuhan maupun mengikut Yesus. Yang pertama adalah kelompok mereka yang membutuhkan mukjizat, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan melalui orang atau melalui siapapun. Dan kelompok yang kedua, mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan mukjizatnya, pertolongannya. Nah, pertanyaannya adalah, di tengah pandemi COVID-19 ini, di kelompok manakah kita? Ada orang yang mengatakan dia di kelompok orang yang membutuhkan mukjizat, membutuhkan uluran tangan. Padahal sebenarnya tidak. Sejujurnya mereka adalah kelompok yang bisa dipakai menyalurkan mukjizat atau pertolongan kepada orang lain. Atau sebaliknya, ada orang yang sebenarnya dia sudah masuk kelompok orang yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi oleh kesombongan dirinya, dia selalu menganggap bahwa dia bukan kelompok itu dan dia enggan menerima pertolongan dari orang lain. Nah, di kelompok manakah kita? Ada orang yang merasa bahwa dia berada di kelompok yang pertama, orang yang membutuhkan mukjizat, sehingga dia menunggu-nunggu datangnya pertolongan itu. Ada orang yang merasa dia masuk di kelompok yang pertama. Dia merasa dirinya adalah orang yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sehingga dia menunggu-nunggu kapan pertolongan itu datang. Dan kalau pertolongan itu tidak datang, dia menggerutu. Padahal sebenarnya dia adalah termasuk kelompok yang bisa menyalurkan mukjizat atau menyalurkan pertolongan. Tapi ada kelompok yang kedua, orang yang merasa dia bukan kelompok yang membutuhkan pertolongan. Padahal sebenarnya dia termasuk kelompok yang membutuhkan pertolongan, sehingga dia enggan untuk menerima bantuan karena dia merasa dia mampu. Disinilah kita diajak untuk merenungkan kelompok manakah kita. Jangan kita merasa bahwa kita
adalah kelompok yang menerima padahal sebenarnya kita mampu, atau kita merasa mampu padahal sebenarnya kita kelompok yang menerima. Mari kita jujur, karena kehidupan ini berputar. Kalau memang saatnya kita harus menerima sekarang, marilah kita mengizinkan Tuhan memakai orang lain untuk memberi kepada kita, karena akan ada saatnya di mana kita akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan itu. Tapi ketika kita memang sedang berada di titik kita bisa menyalurkan pertolongan kepada orang lain, kenapa kita harus meminta di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Dan inilah yang kita pelajari dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, tapi dia berasal dari Baal Salisa. Baal Salisa itu bisa kita katakan daerah yang bukan masuk ke daerah orang Israel, kelompok yang bukan suku Israel, atau kelompok yang menurut orang Israel dia bukan orang yang dipilih Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi justru firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, di tengah-tengah badai kelaparan yang melanda Gilgal, ada orang yang tidak termasuk dari kelompok orang percaya justru datang untuk menyerahkan hasil, hulu hasil atau hasil panennya yang pertama untuk diserahkan kepada Elisa supaya dipakai itu. Ini sebagai wujud dari kesadarannya bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Ya. Di sini kita ditegur oleh firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang Israel yang lain? Ketika di tengah-tengah badai kelaparan itu mereka justru menyimpan, mereka justru menahan. Bahkan kewajibannya kepada Tuhan pun tidak disalurkan. Tapi disinilah orang dari Baal Salisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dia adalah teladan bagi kita tentang sikap terpuji di hadapan Allah. Orang ini datang dengan membawa hasil usahanya kepada Nabi Elisa sebagai wujud rasa syukurnya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal saat itu sedang terjadi bahaya kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara, milik kita atau pemberian manusia selalu merasa kurang untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan itu yang mau dikatakan. Pemuda dari Baal Salisa atau orang dari Baal Salisa ini datang bukan untuk menyelesaikan kelaparan. Karena memang apa yang dia punya tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan kelaparan itu. Tapi dia datang hanya dengan rasa syukur dan membawa 20 roti jelai dan beberapa gandum. Tapi mari kita lihat, bukan itu yang mau dikatakan Tuhan. Dia dipakai Tuhan bukan untuk menyelesaikan masalah. Sedikit pun apa yang dia punya, tapi ketika itu dia persembahkan, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita merasa bahwa apalah artinya kalau kuberikan ini juga tidak menyelesaikan pandemi ini. Memang betul. Tapi bukan itu pesannya. Pesannya kepada kita adalah kalau kita memang kelompok yang bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan mukjizat, kenapa kita tahan? Marilah kita membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan pertolongan kepada sesama kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, seperti orang dari Baal Salisa tersebut. Bahkan apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Sebagian itu adalah milik Allah untuk kita kembalikan kepadanya. Bisa kita langsung berikan kepada Tuhan atau bisa kita berikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka inilah pesan yang kedua kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama tadi, bahwa selalu ada masalah untuk memulai sebuah mukjizat. Dan yang kedua, dan untuk terjadinya mukjizat itu, selalu ada kelompok yang dipakai Tuhan untuk menerima mukjizat, tapi ada juga kelompok yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan mukjizat itu. Di kelompok manakah kita? Maka jauh lebih indah memberi daripada menerima, kata Rasul Paulus. Dan itu jugalah yang pernah diucapkan oleh Mother Teresa ketika dia pernah mengucapkan satu kalimat yang berbunyi demikian, I am like a little pencil in God's hands, who is writing a love letter to the world. Saya hanya sebuah pensil kecil
di tangan Tuhan yang sedang menulis surat cinta kepada dunia ini. Maka di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan juga sedang menulis surat cinta kepada dunia. Maka biarkanlah diri kita menjadi pensil kecil yang dipakainya untuk menuliskan surat cinta itu seperti pemuda atau orang dari Baal Salisa tadi. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada kita melalui firman hari ini adalah Allah tetap bekerja memelihara kehidupan umatnya. Allah tetap bekerja memelihara kehidupan umatnya. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana Allah dikatakan memelihara umatnya sementara ada masalah besar yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda tempat kita saat ini. Tapi disinilah kita diminta untuk melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang masalah itu. Bahwa kalau dikatakan Allah tetap memelihara kehidupan umatnya, maka mari kita melihat bahwa ternyata kalau begitu masalah ini pun bisa menjadi bagian dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berlayar di Danau Galilea, ya, Yesus ada di dalam perahu itu. Tapi begitu terjadi ombak yang besar, murid-muridnya tidak melihat Yesus ada di situ. Mereka malah melihat ombak yang besar itu. Dan ternyata inilah masalah mereka. Masalah utama mereka bukan ombak itu, tapi masalah utama mereka adalah ketidaksadaran mereka akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Maka begitu juga dengan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Masalahnya sebenarnya bukan pandemi COVID-19 ini, tapi masalah utama kita adalah ketidaksadaran kita akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita menghadapi masalah ini. Oleh sebab itu, masalah yang sedang terjadi sekarang justru bisa menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, masalahnya bukan COVID-19, tapi masalahnya adalah dirinya sendiri. Ketika dia merasa sudah memprogram hidupnya dengan sangat baik, dia merasa dia programmer yang ulung, bahkan sampai ke cucunya pun sudah dia persiapkan. Tapi sebenarnya itulah masalahnya. Ketika dia memikirkan apa yang bukan bagiannya. Tadi hukum Taurat kita mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi ada orang sudah memikirkan untuk cucunya, untuk cicitnya. Tapi disinilah COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk memelihara hidupnya. Tuhan mengatakan tidak, masalahmu justru di situ ketika kau mencoba untuk memikirkan sampai ke anak cucumu. Padahal urusanmu adalah kehidupan sehari ini. Dan buktikan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan aku akan mencukupkan kebutuhanmu untuk sehari ini. Dan besok aku juga akan melakukan hal yang sama. Atau COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan orang lain. Ketika mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain lagi, bahwa apa yang dia sudah punya itu sudah cukup untuknya. Uang dia bisa pakai untuk membeli apapun. Tapi COVID-19 ini dipakai Tuhan untuk memelihara dia, menyembuhkan dia. Bahwa ada banyak orang yang ketika uangnya pun banyak, tapi dia tidak bisa mendapatkan kamar. Dia harus antri, menunggu ventilator, dan lain-lain. Padahal dia pernah berpikir bahwa dengan jabatannya, kedudukannya, dan uangnya, dia akan bisa membeli siapapun. Kalau kita lihat ya, banyak pejabat termasuk Bupati Kabupaten Bekasi meninggal karena pandemi ini. Kita terkejut, bagaimana bisa seorang bupati meninggal karena pandemi ini? Tapi itulah yang terjadi. COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, menyadarkan kita untuk mengatasi masalah kita yang utama. Bisa saja masalah utama kita bukan pandemi ini, tapi ada yang lain. Mari kita biarkan Tuhan memelihara kehidupan kita melalui pandemi ini. Dan yang kedua, Allah memelihara kehidupan kita. Kalau tadi melalui masalah pandemi, yang kedua melalui tangan-tangan orang lain. COVID-19 ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tadinya kita harapkan untuk menolong kita ternyata tidak berbuat apa-apa. Tapi justru orang yang tidak pernah kita kenal,
Justru dialah yang datang kepada kita untuk memberikan bantuan. Seperti halnya pemuda dari Baal Salisa atau orang dari Baal Salisa tadi. Orang yang tidak dikenal, orang yang tidak pernah diharapkan, tapi tiba-tiba datang begitu saja. Dan begitulah yang sering terjadi setiap hari di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pertolongan bisa datang dari siapapun, orang yang tidak kita kenal, dari agama yang bukan sama dengan kita, dari suku yang berbeda dengan suku kita, dari orang yang tidak berasal dari gereja kita. Tapi justru itulah yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Semua ini untuk menyadarkan kita bahwa marilah terbuka kepada siapapun. Yang mungkin sebelum pandemi COVID-19 ini kita sudah mulai semakin eksklusif. Tapi disinilah Tuhan menunjukkan Dia bisa memakai siapapun untuk memelihara kehidupan kita. Tapi begitu juga sebaliknya, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong siapapun yang bahkan tidak kita kenal. Marilah kita bergandengan tangan kembali sebagai warga kerajaan sorga. Seluruh dunia ini sebenarnya pernah dikotak-kotakkan oleh agama, oleh suku, oleh status ekonomi. Tapi sekaranglah kita dipelihara kembali oleh Tuhan dan disadarkan bahwa ternyata siapapun bisa menolong kita dan kita pun bisa menolong siapa saja, bahkan ketika kita tidak mengenal orang itu. Dan yang ketiga, Allah memelihara kehidupan umatnya dengan tangannya sendiri, dengan caranya sendiri. Dan disinilah hukum Taurat tadi berbunyi kencang kepada kita, Amanginang. Dikatakan bahwa kita orang yang tidak percaya. Siapakah yang bisa menambah sehasta saja dalam kehidupannya dengan kekhawatirannya? Tidak ada. Kekhawatiran justru membuat kita semakin terpuruk. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan perhatikanlah, Allah memelihara bunga bakung. Salomo saja yang seorang raja tidak berpakaian seindah bunga bakung itu, katanya. Allah juga memelihara burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak memanen, tapi mereka diberi makan oleh Tuhan. Terlebih engkau, hai orang yang tidak percaya, kata Tuhan Yesus di Matius 6. Engkau makhluk yang mulia, engkau juga dipelihara Tuhan. Maka biarkanlah Tuhan memelihara hidupmu. Janganlah cemas. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya untuk melihara kehidupan kita semua, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kemudian Raja Daud juga berkata di Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Maka disinilah firman Tuhan berbicara keras kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah tidak berhenti memelihara kehidupanmu. Allah sedang berkarya dan tetap berkarya memelihara kehidupan kita bersama, memelihara dunia ini. Tapi ada bagian lain yang ingin Dia perbaiki terlebih dahulu. Mungkin rohani kita, mungkin dosa-dosa kita, atau apapun itu. Marilah kita benahi itu terlebih dahulu. Itu sebabnya di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena terkadang bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosa-dosa kita lah yang menghambat kita menerima pertolongan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Biarlah pandemi COVID-19 ini cara Tuhan untuk mengajak kita mencari kerajaan Allah kembali, dan menyadarkan kita bahwa kebutuhan kita tetap dijamin oleh Tuhan. Yang penting kita tetap berpengharapan kepadanya, dan kita berusaha memainkan bagian kita. Bekerjalah dengan keras, maka Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Tuhan tetap memelihara kehidupan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sadarkan kami kembali bahwa Engkau tidak berubah. Engkau adalah Allah yang kemarin, bahkan Allah yang ada sebelum kehidupan kami,
Dan Engkau Allah yang tetap bekerja sampai sekarang ini. Dan Engkau adalah Allah yang akan tetap bekerja di masa yang akan datang. Pemeliharaanmu tidak pernah berhenti Tuhan. Termasuk di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin bagi banyak kami merasa bahwa Tuhan sudah tidak peduli dengan kehidupan kami. Ketika sakitnya Tuhan kehilangan orang yang kami kasihi. Ketika beratnya Tuhan kehilangan pekerjaan kami. Ketika beratnya kehidupan. Ketika rezeki kami harus berkurang. Tapi sebenarnya Tuhan hendak mengatakan pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Maka melalui firman ini kami diajak untuk merenungkan kembali bahwa Tuhan tetap Dia. Tuhan tetap Dia yang menggendong kami dan menjamin kehidupan kami. Kami memang harus tetap berusaha memikirkan kreatif cara-cara yang harus kami lakukan. Tapi di sisi lain pemeliharaan Tuhan akan tetap menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami bahwa mukjizat-Mu memang selalu dimulai dengan adanya masalah. Maka biarlah di tengah masalah ini Tuhan, kami melihatnya dari sisi-Mu Tuhan, bahwa akan ada karya yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan untuk bertekun, menanti sampai tiba saatnya di mana kami melihat kemuliaan Tuhan melalui masalah-masalah yang ada. Berikan kami kekuatan Tuhan dan kesadaran akan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dan mensyukuri itu Tuhan. Kalaupun di tengah pandemi ini Tuhan memakai kami sebagai kelompok menyalurkan berkat bagi orang lain, maka bukalah pintu hati kami Tuhan untuk melakukan itu seperti orang dari Baal Salisa, agar melalui kami Tuhan menuliskan surat cinta kepada dunia ini. Kami adalah pensil kecil-Mu Tuhan yang akan Tuhan pakai. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Dilatihlah pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.